Halo, selamat datang kembali di channel saya, Bang Jo. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melanjutkan web aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tentang sistem akademik yang saya singkat SIAKAD ya, teman-teman. Oke, dan untuk video kali ini saya akan membuat atau sharing ke teman-teman perihal untuk penambahan fitur yang ada, yaitu fitur modul jadwal dan ruangan. Oke, nah disclaimer kepada teman-teman semua bahwa video ini saya buat hanya untuk pembelajaran pribadi saya khususnya dan umumnya buat teman-teman semua. Dan, saya juga bukan profesional, juga bukan ahli. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan baik penyampaian ataupun step by step yang saya sampaikan. Oke, kita mulai aja. Di sini saya menggunakan editor code-nya itu adalah Visual Studio Code ya, teman-teman pasti sudah familiar semua. Nah, langkah pertama adalah karena SIAKAD ini sudah banyak modul yang sudah kita develop, maka langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan konfirmasi terhadap sistem bahwa apakah SIAKAD sudah memiliki modul jadwal ruangan, schedule services seperti berikut ya. Ada create, update, delete, algoritma deteksi bentrok, 3 dimensi, waktu ruangan dan dosen, kapasitas cek, mahasiswa enroll dan lebih kurang dari kapasitas ruangan dan sebagainya. Jadi modul jadwal ruangan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap bentroknya jadwal untuk mahasiswa, ruangan dan juga dosen. Jadi tujuannya itu ya teman-teman. Nah di sini juga sudah ada ya. Ini adalah code prompt yang saya gunakan untuk melakukan validasi terhadap sistem. Tujuannya agar tidak tumpang tindih antara modul-modul yang sudah ada. Nah ini adalah prompt-nya. Oke. Kemudian sistem otomatis melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi tidak akan ada perubahan apapun. Karena saya berkaca pada pengalaman sebelumnya, saat saya melakukan update pada modul, ada saja file-file yang berubah. Jadi itu membuat waktu tambahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, teman-teman. Jadi saya selalu meminta untuk tidak melakukan perubahan pada file apapun gitu atau modul apapun. Nah, saat sistem otomatis melakukan pengecekan, ya kan. Kemudian dan hasil auditnya adalah yang sudah ada adalah model jadwal sekian persen, config detection 2 dimensi 60%, kapasitas cek 70%, KRS integrasi 60%, AI solver 50%, CSP algoritma yang belum ada dan ini berikut yang belum ada yang akan kita develop ya pada video kali ini. Berikut adalah dan ini form yang saya coba buka tapi tidak bisa ya, jadi saya minta buka gitu. Ini isi laporannya. Oke, lanjut. Nah, kita akan mulai update fitur pada sistem SIAKAD kita. Oke, ini prompt selanjutnya yang saya buat. Kemudian ini adalah mereka merekomendasikan sebelum saya memasukkan prompt yang ada yang saya dapat, saya meminta sistem melakukan pembuatan atau mendevelop yang direkomendasikan dari Copilot ya teman-teman. Jadi mereka juga tidak hanya menerima perintah tapi juga memberikan kita rekomendasi modul-modul apa saja atau fitur-fitur apa saja yang bisa mendukung dari prompt-prompt yang kita berikan gitu teman-teman. Nah, ini file-file yang diupdate. Oke. Config detection bekerja dengan sempurna ya teman-teman. Implementasi selesai, summary reportnya. Oke, implementasinya sudah selesai. Nah, kita masuk ke prompt selanjutnya. Prompt selanjutnya adalah observe pattern implementation ya. Jadi di sini ada prompt yang saya masukkan ya.
Kemudian sistem otomatis membuat file-filenya. Oke, lakukan edit pada file-file yang ditemukan, karena saya meminta tidak perlu ada pembuatan file baru jika memang ada filenya. Nah, melakukan tes juga. Jadi aplikasi juga melakukan tes juga ya teman-teman atas prom yang sudah dibuat. Oke, disebut semuanya sudah ada. Oke, error handling dan data integrity-nya ada juga. Ada UAT-nya. Nah, ini adalah code observed pattern implementation yang tadi saya maksud. Ini adalah code selanjutnya, code ketiga yang saya input. Dan otomatis sistem juga akan langsung membuat fitur yang kita minta ya teman-teman. Oke. Langsung diupdate semua file-filenya. Nah, ada beberapa yang missing, yaitu create, update and delete. Oke, ini ada needed-nya ya dari sistem. Ini dia semua otomatis terbuat. Saya minta ini di mana kan? Ini akan update. Oke. Nah, saya minta mereka untuk lanjutkan implementasi code. Oke, lanjut fase 1. Nah, ini adalah prom selanjutnya ya. Sebenarnya ini masih di fase yang kedua ya, cuman dibagi beberapa prom aja. Tujuannya biar agar si copilotnya bisa lebih optimal aja sih. Oke. Lakukan validasi bahwa tidak ada duplikasi ya pada prom yang kita input terhadap fitur yang sudah ada. Otomatis melakukan update pada file-file yang dibutuhkan. Sudah komplit. Testingnya juga sudah. Fase 1 2 komplit. Oke. Jadi kalau kita juga bisa tahu, saya cuma ingin tahu konfigurasi email yang dimaksud ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan SMTP, ya. Kalau kita menggunakan email backend, ya ini. Jadi ini ada informasi tambahan untuk kita ya kalau kita akan update fiturnya lagi. Ada cara setup Gmail juga. Oke. Untuk Windows nih, PowerShell, dan ada Linux atau Mac. Nah, selanjutnya ada Django Signal Integration. Ini masih di fase 2 ya teman-teman. Jadi ini ada error karena kalau nggak salah waktu itu internetnya mati, jadi dia error. Nah, di sini saya UAT baru sih kita buat, saya minta. Oke. Nah, di sini ada bisa jadi prom yang kita input prosesnya terlalu lama karena mungkin itu terlalu rumit ya teman-teman. Jadi kadang sampai dia berhenti sendiri. Itu experience saya ya.
Jadi mohon jika teman-teman punya ekspresi yang berbeda, boleh di-share. Jadi ini UAT-nya ada 3 cara, mulai dari admin Django, kemudian dari Python shell, sama cek file langsung. Gitu. Oke. Ini lebih ke teknis. Untuk schedule ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini ada error beberapa ya. Jadi errornya tuh saat akses ada errornya, kayak saya capture, saya masukkan ke prompt di sini. Nanti mereka akan lakukan analisa dan lakukan perbaikan. Ada beberapa fitur yang tidak berjalan saat UAT. Oke, masih ada beberapa muncul error ya teman-teman. Nah, ini kenapa saat saya, nah ini prompt yang lebih detail lagi untuk errornya yang tadi ya. Ini masih di KRS ya teman-teman, karena prompt-nya bersinggungan dengan KRS, jadi cukup banyak yang saya tes untuk KRS-nya. Kita lanjut lagi. Saya lumayan banyak. Nah, ini dia. Tolong lakukan pengecekan pada sistem Siakat saat ini apakah sudah ada fitur atau modul fungsi All Power Rescheduling. Ini bagian terakhir ya teman-teman. Power AI Power Rescheduling. Nah, tujuannya saya input prompt seperti ini untuk memvalidasi atau melakukan investigasi terhadap file-file atau fitur yang sudah ada agar tidak tumpang tindih. Ya. Kita ada beberapa file yang relate gitu kan. Jadi tidak perlu dibuat dari awal. Jadi cukup update file-file yang ada mungkin. Nah, ini hasil pengecekannya. Full implemented, yang 3D config detection, yang fitur ada AI rescheduling. Nah, ini bagian terakhir dari video ini ya teman-teman. Oke, dan ini ada ringkasan fitur AI yang ini adalah fitur AI yang saat ini ada di Siakat ya, AI KRS, config detection, prerequisite, validasi, autofill KRS. Nah, ini dia yang belum ada. Oke, mungkin. Nah, ini adalah contoh, ini adalah prompt yang saya input untuk AI Power Rescheduling. Itu teman-teman. Nah, di sini saya minta pastikan fitur tidak tumpang tindih dengan fitur AI yang sudah ada. Jadi saya berusaha untuk konsisten untuk selalu menambahkan kalimat ini ya di akhir prompt. Nah, ini otomatis sistem membuat file-file yang atau edit file-file yang dibutuhkan. Complete, ini dia. Nah, ini zero conflict dengan fitur existing. Dan ini intelligence scoring-nya. Nah, ini masih ada error kemarin ya. Jadi pada situ masih ada error. Nah, ini ada config detector. Jadi pada saat diimplement from-nya, server tidak jalan. Ternyata ada config detector. Oke, sudah bisa diakses ya teman-teman. Oke, nah sebelum mengakhiri itu saya selalu minta saya minta untuk checklist.
Jadi setelah prompt terakhir yang sudah kita input, saya masukkan lagi prompt terakhir, yaitu untuk validasi kriteria sukses pada modul jadwal dan ruangan yang sudah kita input. Ini dia verifikasi route-nya. Nah, ini dia. Oke. Dan selesai. Server dapat diakses. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya buat teman-teman semua. Terima kasih.